Meskipun telah usai, euforia Piala Dunia 2022 masih terasa sampai sekarang. Salah satu hal yang masih menjadi topik hangat adalah keberhasilan timnas Maroko selama berlangsungnya Piala Dunia kali ini. Tidak ada yang menyangka, timnas Maroko berhasil lolos menuju semifinal setelah mengalahkan beberapa tim terkenal yang bahkan digadang-gadang akan menjadi juara Piala Dunia kali ini. Maroko berhasil menjadi tim pertama yang finish di grup F di atas Kroasia dan Belgia. Kemudian berhasil menyingkirkan Spanyol di babak 16 besar. Dan yang lebih mencengangkan adalah keberhasilan mereka mengalahkan Portugal yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo di babak perempat final dengan skor 1-0. Meskipun akhirnya Maroko harus tumbang setelah dikalahkan Prancis dengan skor 2-0, tidak serta-merta membuat dukungan terhadap timnas Maroko menjadi surut. Sebuah prestasi yang membanggakan. Maroko adalah negara Afrika sekaligus negara Islam pertama yang lulus menuju semifinal. Selama pertandingan tidak henti-hentinya para pemain menunjukkan bagaimana Muslim yang sebenarnya terlepas dari pemberitaan negatif media-media asing. Dukungan mereka terhadap Palestina, sikap mereka yang rendah hati dengan bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah dalam setiap pertandingan, termasuk saat mengalami kekalahan melawan Prancis. Mereka tetap bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada mereka selama ini. Tidak lupa juga foto dengan gestur jari telunjuk menghadap ke atas yang menggambarkan bentuk tauhid dan menunjukkan bahwa apa yang mereka dapatkan selama ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah mengharukan adalah penghormatan yang mereka berikan kepada orang tua, terutama ibu mereka baik di dalam maupun di luar lapangan sepak bola. Dari peristiwa tersebut kita dapat belajar, bersama Allah semua akan menjadi lebih mudah. Meskipun sudah berusaha dengan maksimal, kita tidak boleh lupa untuk terus berdoa dan berikhtiar. Dalam bahasa gaul saat ini, biasa disebut dengan sukses jalur langit. Keberhasilan timnas Maroko juga tidak lepas dari peran orang tua mereka yang selalu mendukung dan mendoakan mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya pasti terkabul, doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Tidak diragukan lagi bahwa seorang ibu adalah sosok yang mulia. Islam sendiri telah mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua terutama ibu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ibu, dialah sumber kasih sayang, mengasuh dan memberi tanpa batas. Dialah prajurit malam yang selalu menjaga dan terjaga, menemani ketidakberdayaan kita. Dia yang selalu mendahulukan anaknya dari dirinya sendiri, mencintai tanpa menuntut balas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, pada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Perlakuan istimewa memang pantas didapatkan sosok ibu. Peran dan pengorbanannya tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari mengandung selama 9 bulan, melahirkan dengan bertaruh nyawa, hingga perjuangannya yang tidak kenal lelah dalam membesarkan anak-anaknya. Banyak sekali kisah tentang kebaikan dan kemuliaan seorang ibu di seluruh dunia dan di sepanjang masa. Pentingnya berbakti kepada orang tua dapat dilihat dari beberapa kisah berikut. Pertama, kisah Uwais Al-Qarni yang sampai sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab dan yang lainnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menemui Uwais.
Hal ini disebabkan begitu hebatnya birrul walidain Uwais terhadap ibunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang laki-laki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu, dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampun kepada Allah melalui dia untuk kalian. Kedua, dari Atta bin Yasar ia berkata, dari Ibnu Abbas, ada seorang lelaki datang kepadanya, lalu berkata kepada Ibnu Abbas, saya pernah ingin melamar seorang wanita, namun ia enggan menikah dengan saya. Lalu ada orang lain yang melamarnya, lalu si wanita tersebut mau menikah dengannya. Aku pun cemburu dan membunuh sang wanita tersebut. Apakah saya masih bisa bertaubat? Ibnu Abbas menjawab, apakah ibumu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, tidak, sudah meninggal. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu bertaubatlah kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya sedekat-dekatnya. Lalu lelaki itu pergi. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Anda bertanya kepadanya tentang ibunya masih hidup atau tidak? Ibnu Abbas menjawab, aku tidak tahu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah selain birrul walidain. Dari kedua kisah tersebut saja dapat kita ketahui bahwa berbakti kepada orang tua sangatlah besar manfaatnya. Ada Uwais Al-Qarni yang bahkan oleh Rasulullah dijadikan referensi kepada para sahabat karena doanya berkat kebaktiannya kepada sang ibu. Lalu dari cerita kedua juga secara tidak langsung menunjukkan pahala berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu itu sangat besar hingga seimbang dan menjadi kafarah dosa membunuh tanpa hak atau bahkan melebihinya, sehingga dosa tersebut hilang sama sekali. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita dengan